kedua tentang disiplin positif. Di mana kalau kita lihat disiplin positif itu yang artinya disiplin itu artinya belajar. Kalau kita lihat disiplin mengacu pada disiplin diri, yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai keyakinan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini tidak luput dari profil pelajar Pancasila. Contohnya nilai yang kita sepakati bersama, misalnya nilai keyakinan di kelas. Nilainya itu tidak luput dari nilai suku kita, nilai agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan itu, contohnya apa? Kemudian disiplin, bertanggung jawab, dan bernalar kritis. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita buat atau yang kita sepakati di dalam kelas kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat kebutuhan dasar kita tentu berbeda-beda. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Misalnya, seluruh tindakan kita dilakukan memiliki tujuan tertentu. Dan manusia itu ada 5, yaitu membutuhkan kasih sayang, bertahan hidup, kemudian kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kalau kita lihat kebutuhan bertahan hidup itu contohnya makan kita, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Misalnya sehari saja kita misalnya tidak makan. Nah, bagaimana? Apakah bisa kita bertahan hidup? Atau misalnya tempat tinggal kita hanya di kolong jembatan. Mungkin kita juga tidak akan bertahan hidup selayaknya. Kemudian tentang kasih sayang. Kalau bisa penuhi, misalnya kebutuhan kasih sayang. Kalau misalnya anak kita yang sering berkelahi itu bisa jadi di rumah mereka kurang perhatian atau kurang kasih sayang dari orang tuanya, maka di sekolahlah mereka mencari perhatian. Kemudian merasa diterima atau diperdulikan. Penguasaan di sini tentang harga diri kita, keinginan kita untuk dianggap menjadi pemimpin, kemudian berprestasi, diakui, didengar. Itu adalah tentang penguasaan. Tentang kebebasan. Kalau tentang kebebasan, kesenangan. Begitu juga misalnya dalam belajar. Ada pelajaran PJOK. Seandainya misalnya guru PJOK-nya tidak datang atau tidak hadir, mungkin mereka akan kecewa. Kenapa? Karena di dalam pelajaran PJOK bagi mereka itu adalah bermain, bukan untuk belajar. Kemudian humor, kemudian butuh tertawa supaya kesenangan-kesenangan itu dapat kita tercapai. Perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada yang motivasi yang berasal dari dalam dirinya, kemudian ada yang berasal dari
membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di mana ciri-ciri guru di sini adalah merasa bersalah. Kemudian nada suaranya memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-cirinya, nada suaranya kalau sebagai pemantau di sini kita awasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan saksi atau konsekuensinya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai posisi manajer, di mana posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tentang video yang anak yang terlambat, anak yang suka mencontek. Kalau misalnya seandainya ada anak kita, ada yang terlambat atau ada yang tidak mematuhi aturan. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang guru jangan cepat kita menyalahkan, tetapi kita gali dulu bagaimana apa yang sebenarnya yang terjadi pada murid kita. Kita gali. Misalnya kita tanyakan apa penyebabnya, kemudian setelah kita tanyakan apa penyebabnya, kita kasih solusi, kita beri tanggung jawab. Kasus di sini adalah siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini ada secara penghukum, kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Kemudian kalau kita lihat, inilah namanya segitiga restitusi tersebut atau posisi kontrol guru. Nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji bukan? Kenapa masih dilakukan lagi? Kalau kita lihat segitiga restitusi itu, kita sebaya kamu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan tersebut bisa kita perbaiki apabila kamu mau bertanggung jawab. Itulah segitiga restitusi tersebut. Keyakinan kelas, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di sini juga mungkin sudah membuat apa itu keyakinan kelas. Kalau saya buat itu 1 kali dalam 1 semester pas di ajaran baru tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apakah sama dengan peraturan kelas? Tidak. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu tidak sama. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan peserta didik kita. Kalau peraturan kelas itu siapakah yang membuatnya? Peraturan kelas itu adalah yang
keyakinannya, saya stabilkan dulu identitasnya. Nah, kenapa dia terlambat? Apa penyebabnya? Kemudian saya tanyakan keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas itu yang telah disepakati, kemudian dibuat tindakan. Di mana validasi tindakan yang salah itu? Itulah namanya, misalnya saya atau ibu juga waktu seumuran kamu atau sebaya kamu juga pernah melakukan kesalahan. Namun kesalahan itu bisa saja kita berubah apabila kita bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Ini seperti menstabilkan identitas tadi. Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, atau ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Begitulah kira-kira menstabilkan identitas tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalau kita lihat tindakan yang salah apa saja itu, mungkin di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Yang menanyakan keyakinan. Apa itu keyakinan? Itulah dia tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kita tanyakan kepada peserta didik kita. Kemudian dalam penutup, di mana dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kemudian bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau kita lihat di sini, kalau kita bawakan dengan pembelajaran Ki Hajar Dewantara, ini adalah kita guru ini sebagai petani, di mana sawah ladang kita adalah murid kita. Inilah yang akan kita garap setiap hari. Kalau misalnya kita garap setiap hari sawah kita, insya Allah apa yang kita buat, apa yang kita tanam, apa yang telah kita siangi, insya Allah sesuai dengan harapan kita. Namun apabila kita pergi ke sawah atau ke kebun tidak membawa misalnya tajak, cuma pergi duduk, mungkin pada modul 1.4 saya di sini juga masih tahap belajar, maka hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman atau ibu-ibu. Semoga apa yang telah saya sampaikan atau apa yang telah saya pelajari di sini hendaknya yang baiknya bisa kita ambil atau kita buat ke peserta didik kita, kemudian yang tidak baiknya bisa kita buang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan tugasnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kalau beginilah seorang guru itu nanti, apa yang dipaparkan ibu tadi bisa dilaksanakan di lokal
bisa dilaksanakan di sekolah ini akan mencerminkan anak-anak bangsa yang baik. Mudah-mudahan dengan banyaknya nanti CGP kita di SDN 14, alhamdulillah nanti walaupun ratusan siswa kita di SDN 14 itu akan berilmu pengetahuan dan beretika yang sangat baik. Jadi oleh karena itu saya harapkan dan saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti dengan CGP kita yang 2 orang ini akan mendorong semangat kita untuk menjadi CGP tahap berikutnya. Ini nanti mudah-mudahan di September akan ada pendaftaran CGP ilmu pengetahuan. Kemudian terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hidayati yang telah memaparkan, walaupun ini sebagai tugas, namun ini adalah menambah ilmu kepada seluruh guru kita. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hidayati sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala dan Ibu Nur Hidayati yang telah memaparkan bagaimana penerapan disiplin positif yang dapat kita terapkan di SDN 14 Seminau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul 1.4 saya di sini juga masih tahap belajar, maka hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman atau ibu-ibu. Nah, semoga apa yang telah saya sampaikan atau apa yang telah saya pelajari di sini, hendaknya yang baiknya bisa kita ambil atau kita buat ke peserta didik kita, kemudian yang tidak baiknya bisa kita buang. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memaparkan tugasnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan kalau beginilah seorang guru itu nanti apa yang dipaparkan ibu tadi bisa dilaksanakan di lokal, bisa dilaksanakan di sekolah ini akan mencerminkan anak-anak bangsa yang baik. Mudah-mudahan dengan banyaknya nanti CGP kita di SDN 14, alhamdulillah nanti walaupun ratusan siswa kita di SDN 14 itu akan berilmu pengetahuan dan beretika yang sangat baik. Jadi oleh karena itu saya harapkan dan saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti dengan CGP kita yang 2 orang ini akan mendorong semangat kita untuk menjadi CGP tahap berikutnya. Ini nanti mudah-mudahan di September akan ada pendaftaran CGP ilmu pengetahuan. Kemudian terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hidayati yang telah memaparkan, walaupun ini sebagai tugas, namun ini adalah menambah ilmu kepada seluruh guru kita. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak kepada Ibu Nur Hidayati sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala dan Ibu Nur Hidayati yang telah memaparkan bagaimana penerapan disiplin positif yang dapat kita terapkan di SDN 14 Seminau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.